Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kita malam hari ini hadirin berbicara ganjaran pahala ngasih makan orang lain. Di samping menyebabkan masuk surga, menjauhkan dari neraka, menumbuhkan rasa saling cinta dan saling sayang, menghilangkan ketamakan, tapi mengakses ganjaran pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, kata Nabi, satu hari Imam Ali dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali, man at'ama musliman, siapa orang ngasih makan muslim, maknanya orang lain walau tidak muslim, ngasih makan, apalagi muslim, itu tinggi lagi double ganjaran. Biti binafsin, dengan senang hati, girang ngasih makan, orang kita sebut neraktir, senang. Itu kata Nabi, kataballahu lahu alfi hasanah, Allah tulis dengan ngasih makan doang nasi sepiring 1 juta ganjaran. Subhanallah, belum tentu kita ibadah dapat sebanyak itu, tapi ngasih makan orang bisa dapat ganjaran besar. Lebih-lebihlah kalau yang dikasih makan orang puasa. Artinya bukan orang puasa lagi puasa dikasih makan, bukan. Pas maghrib gitu. Dikasih buat buka. Gede ganjaran. Kasih makan. Betapa ganjarannya 1 juta. Apa enggak besar? Begitu bagi kita yang merasa minim ganjaran, ibadah pas-pasan, ambil fadilah ini yang disampaikan oleh Nabi kepada Imam Ali, tentu maksudnya kepada kita semua. Memberi makan, kasih makan, besar ganjaran, besar. Wa maha anhu alfi sayya, Allah hapus 1 juta kesalahan. Jadi kesalahan kita di mata agama, dosa-dosa kita rontok bila kita ngasih makan orang lain. Lebih-lebih muslimnya bertakwa, lebih-lebih muslimnya orang saleh, kasih makan, besar ganjarannya, besar. Kasih makan, beda-beda ganjaran, beda-beda. Ada sodako berganjaran 10, ada sodako berganjaran 100, ada sodako berganjaran 700. Kenapa tuh beda? Nilai dari yang diberi akan berpengaruh. Sebab makanan yang dikasih bila jatuh kepada orang soleh akan menjadi keberkahan yang luar biasa kepada yang ngasih makan. Kalaulah saya menyebut, cuman ini karena ada YouTube saya tidak enak menyebutkannya. Begitu. Saudara mengenal tuh namanya 9 naga. Salah satunya saya kasih inisial A. Begitu. Biasanya PP-nya namanya P, begitu. Itu sekali ngasih makan, Allah yarham waliullah besar Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pondoknya di Parung, Nurul Iman. Itu dari Pak A ini, Chinese. Paling dikit kalau dia ngasih makan, dari mulai bahan yang mentah, paling dikit sekali ngasih 400 ton buat ngasih makan santri. Dia ngerti
Kata dia, berkah usaha saya banyak. Ini non muslim ngerti berkah. Lah kita muslim enggak ngerti, taunya berkat. Begitu. Beneran. Kami tahu itu. Tuh kalau ngasih beliau. Namun wallahu alam, kalau sekarang Habibana nggak ada, udah pindah ke Lembaka. Begitu. Ada TV swasta tuh, dikata dai gitu. Dai, ya dia orang itu begitu. Pagi sering kasih makan berkah, dan ini adalah syiar Islam. Hobinya orang Arab tuh suka ngasih makan, hobinya. Makan sedikit cukup buat orang 3 cukup, makan orang 2 cukup orang 3, mana orang 3 cukup orang 4, jangan takut, cukup, cukup kasih makan. Dan Allah tinggikan derajat orang yang ngasih makan 1000 derajat. 1 derajat aja menimbulkan keberkahan yang luar biasa. Begini saudara, disinilah pentingnya namanya harta. Harta. Jadi harta itu tidak ada sifatnya. Min haitsudzat, dari dat harta itu nggak ada sifatnya bagus atau buruk, nggak ada. Dari sisi penggunaannya baru akan ada sifat harta. Harta adalah sumber kejahatan bila di tangan orang jahat. Harta adalah sumber kebaikan dan keberkahan bila di tangan orang-orang baik. Maka perlu kita punya harta. Begitu. Untuk apa? Nih ngamalin ajaran it'amut ta'am pakai duit. Ngamalin pengen haji pakai duit, pengen umroh pakai duit, kurban pakai duit, sholat aja kudu nutup aurat, beli baju, bajunya pakai duit. Maka enggak jelek dalam agama itu. Sampai Nabi bilang ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta bila di tangan orang baik. Begitu. Masjid Darul Ma'wa bagus, megah kayak begini, di tangan orang berharta. Semuanya begitu. Jadi makanya Rasulullah SAW membagi itu aurat kepada para sahabatnya. Bila baca ini sekian, Allah hilangkan kesusahan hidup. Banyak itu Nabi ajarkan. Kenapa? Saking muslim tuh biar makmur. Begitu. Kalau makmur enak. Dan ini nih semacam memberi makan, bukan sifat orang kaya, bukan. Sifat orang abrar, orang baik, meski dia miskin. Ada juga orang kaya nggak mau memberi makan. Ada orang pas-pasan pengennya ngasih makan orang. Amal dia mulia. Jadi enggak ada kaitannya. Ini kaitannya dengan jiwa. Jiwa. Ada orang miskin suka berbagi makanan sama orang lain. Sebetulnya dia kaya, berlapiskan kekurangan. Ada orang kaya nggak mau berbagi. Sebetulnya dia miskin, berlapiskan berlimpahnya harta. Begitu. Maka muslim itu harus punya harta untuk ngamalin kayak begini. Bagaimana kita mau memberi makan bila kita nggak punya harta? Itu maknanya muslim didorong untuk berkarya, muslim didorong untuk sukses. Kayak begitu agama. Bagus. Sebab kalau kita nggak ada, bahaya. Kalau mau ngadepin Idul Adha, yang muncul di otak selalu pikirannya beli tusukan sama arem. Tusukan mulu sama arem.
yang dipikirin. Ini enggak benar. Karena enggak ngerti dia. Jangan tusukan dulu sama haramnya. Ini it'amut ta'am adalah amalan-amalan mulia yang harus dijalankan oleh muslim. Dan saya kagum sama Darul Ma'wa ini, baru juga ngaji langsung mau ngasih makan begitu. Ini ada makan? Ada. Ya Allah, tuh baru ngaji begitu. Cuman saya bingung, nanti ngaji berikutnya lagi datang belum makan karena pengen dikasih makan, kagak ada. Ini bakal ada apa kagak ini? Nah, bingung juga itu. Begitu. Ya Allah, ini bagaimana ini Ustaz Ade? Begitu. Jadi kata Nabi, man ap'ama musliman, siapa ngasih makan orang lain biti binafas, dengan senang hati, ngamalin ajaran agama. Biar apa? Biar Allah mau nitipin lagi hartanya lewat pintu kita. Begini saudara, bapak nih nitipin duit sama saya, berapa ya? Umpama 10 juta bapak, ini tolong dibagi Pak Haji ke anak yatim. Lalu kemudian sama saya pakai jalan-jalan ke puncak begitu, ke Anyer. Lalu bapak tahu kira-kira mau nitip lagi enggak? Kenapa enggak? Enggak amanah. Allah begitu nitipin uang sama kita tuh biar kita it'amut ta'am, memberi makan sama orang lain. Kita enggak buat jalan-jalan ke mall, buat ini. Maka Allah nganggap kita enggak amanah, maka jadi susah hidup kita. Jadi susah itu yang membuat diri sendiri. Begitu. Kalau kita pengen diberi oleh Allah, beri dulu. Ikan aja paham. Orang mancing, kailnya tuh nggak dikasih umpan, taruh aja di empang. Kira-kira dapet ikan nggak? Kenapa nggak? Bukan, kata ikan ente pelit. Kata ikan apa? Kata ikan ente pelit. Kalau pengen dibagi sama Allah, bagi dulu. Kata ikan, lo bagi dulu. It'amut ta'am, kasih makan tuh ikan, ntar Allah bagi. Karena kita jarang bagi, sekali ditarik dapat sendal cepit yang udah putus, bawahnya pakai paku sama peniti. Ngalamin kayaknya orang dulu berarti ini. Begitu. Ini kata-kata dia kagak mau. It'amut ta'am penting. Barakah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau ngamalin ajaran ini kalau bukan kita? Maka berbahagialah muslim yang bisa menangkap dan mengakses cahaya daripada cahaya yang keluar dari lidah, yang penuh dengan cahaya yang bersumber dari hati yang padat berisi cahaya, yakni kalamnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi jangan ya, minimal Jumat dah. Kalau saudara pengen tahu amalan Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah rahmatal abrar, Kiai Zainuddin dai sejuta umat, begitu orang menyebut, luar biasa. Apa tuh amalannya bisa tinggi kayak begitu tuh? Tiap Jumat ngasih makan orang, asal mau aja tuh. Allah yarham Kiai Zainuddin MZ, tiap Jumat
Sholat Jumat nih, asal datang aja ke rumahnya siap tuh makan. Ke Zainuddin sampai wafat. Itu diantara amalannya. Kenapa? Allah tinggikan derajatnya, ya janji Rasulullah. Allah tinggi, kayak begitu. It'amut ta'am, ngasih makan, kasih makan. Amalan-amalan orang-orang soleh, dan kita mencontoh sedikit. Bahkan ada cerita menarik di dalam kitab An-Nawadir. Al-Imam Ahmad bin Salam Al-Qalyubi meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ka'bul Akhbar radhiyallahu ta'ala an. Di akhirat nanti ada orang amal baik, amal buruk. Banyakan amal buruk. Sehingga nih orang karena kebanyakan amal buruk, maka diseret oleh malaikat Zabaniyah, dibawa ke neraka. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril, temuin tuh orang, tanyain nama dia. Allah sih maha tahu untuk menguji hambanya. Maka kemudian tanya sama Jibril, fulan, apakah anda di dunia pernah duduk di majelisnya ulama? Dia jawab, belum pernah. Kalau dia jawab pernah aja, itu udah dapat syafaat, bisa masuk surga. Yang tadinya catatannya neraka. Lapor sama Allah, ya Rabb, enggak pernah. Ditanya, apakah dia pernah makan bareng dengan ulama? Pernah ngundang di rumahnya ulama makan, biar kata sepiring. Dia bilang, belonan pernah. Seringnya makan di rumah ulama mulu. Ya Allah, begitu. Ngasih makan enggak? Begitu. Kalau dia jawab, iya saya pernah makan bareng sama dia, sama Kiai anu, Ustadz anu, Romo anu, Mbah anu, Ajengan anu, maka dengan makan bareng tuh dia bakal masuk surga dengan syafaatnya. Tuh coba. Inilah diantara warofa'alahu alfa darajah, yang tadinya derajatnya rendah jadi tinggi. Kayak begitu. Maka kenapa anak yang soleh itu diharapkan oleh orang-orang yang sudah wafat? Anak yang soleh itu punya akhlak, selalu bersedekah, memberi makan orang yang pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal. Jadi tinggi derajatnya. Ketika di surga ada orang nanya, ya Rob, saya nggak pantas dapetin ini. Surgamu tinggi banget, amal saya ini pas-pasan. Ana lihada, dari mana ini? Allah jawab, anakmu ngasih makan orang. Itu jadi tinggi derajatnya orang tuanya. Ngasih makan, diniatin. Kalau Muallim Bunyamin, ulama besar di Jakarta Barat, Kiai, dipuji oleh Muallim Syafi'i Hadani, gurunya. Banyak pujian Muallim kepada Muallim Bunyamin. Begitu, termasuk Habib Sagaf di antara yang dipuji-puji oleh Hadratus Muallim Syafi'i Hadani. Kalau makan hari Ahad, kadang makan di rumah beliau, Muallim. Makan zuhur sebelum ngaji di Al-Alawiyah di Serengseng, makan di rumah Muallim Bunyamin. Kata almarhum Pak Haji Idris, Ustaz, enggak minta doa sama Muallim? Enggak usah, udah tahu Allah, enggak perlu, dan Kiai juga udah tahu, udah makan aja. Begitu. Saya nggak mau nyeksa Kiai, ngasih makan suruh disiksa dulu, suruh baca Yasin 40 kali, sian banget itu. Ngasih makan aja, iya. Begitu. Udah makan aja, kata gitu. Makan aja. Dan selalu kalau ngasih makan, ngomong lagi, Allah yarham Pak Haji Idris, Ustaz, sama Muallim Bunyamin. Enggak, doa. Enggak usah. Gitu. Kafa ilmullah anis su'al. Cukuplah pengetahuan Allah daripada minta-minta. Udah cukup. Begitu. Jadi it'amut ta'am,
adalah min akhlaqi al-abrar min ummati sayyidil anam. Ngasih makan adalah termasuk akhlak orang-orang mulia daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun begitu. Nabi begitu. Saat malaikat Jibril datang, Siti Khadijah berkata kepada Nabi dengan Nabi menggigil ketakutan. Begitu. Begitu. Pertama menggigil. Wallah lan inna rabbaka lan yuhzika abada. Tuhanmu nggak bakal menghinakanmu suamiku. Kau ini kerjanya baik, tukang nolong orang, tukang ngasih makan. Enggak, mesti yang datang adalah orang mulia. Kita datang ke rumah paman kita, Waraqah bin Naufal. Paman, bagaimana ini ada yang datangin nama suami saya? Ceritakan. Itu Jibril yang datang. Suatu saat kau menjadi nabi, saya bakal bela engkau, tapi engkau bakal diusir. Awa mukhrijiyahum, apakah masyarakatku akan mengusir aku? Ya, setiap nabi bakal diusir dari kampung halaman. Begitu. Kalau saya hidup saat itu, saya bakal bela. Waraqah bin Naufal wafat sebelum nabi dilantik jadi rasul umur 40. Itu di Bukhari ada. Sahih Bukhari. Ala kulli hal hadirin, it'amut ta'am adalah amalan mulia. Moga-moga kita diberikan kekuatan untuk ngamalin ajaran-ajaran Nabi Muhammad sehingga hidup kita makin berkah, keluarga kita makin berkah, anak keturunan kita berkah, usaha-usaha kita berkah, rezeki kita berkah, lingkungan kita berkah, dan kita membawa barakah dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah.